Oke, baik. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Stanggang di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembagian dari polinomial dengan derajat 2, ya, pembaginya derajat 2 dengan cara yang berbeda, yaitu metode Horner-Kino. Langsung saja ya, ini contohnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian x pangkat 4 kurang 4x kuadrat tambah 12x kurang 6 oleh x kuadrat tambah 2x kurang 3. Yang tanya hasil bagi dan sisa. Cuman sebelum kita masuk ke metode Horner-Kino, ya, coba kita masuk ke cara yang pertama, yang paling umum ya, yaitu metode bersusun. Nah, kalau dengan cara metode bersusun, ini dia kita buat bagannya, ini x pangkat 4 kurang 4x kuadrat tambah 12x kurang 6, inilah yang dibagi. Sedangkan pembaginya kan dia x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, jadi kalau kita bagikan dia, maka kan kita bagi pertama kan fokusnya ke derajat 4. Nah, kalau dia derajat 4 berarti kan x pangkat 4 kita bagikan dia dengan x pangkat 2. Apa hasilnya? X pangkat 2 ya kan? Maka kita tulislah di sini dia x pangkat 2 gitu. Nah, lalu x pangkat 2 kita kalikan ke semuanya, maka kita hitung dia x kuadrat kali x kuadrat, dia x pangkat 4. Lalu x kuadrat dikali dengan 2x, maka dia positif ya, positif 2x pangkat 3 gitu ya. Lalu dikurangkan dia dengan 3x kuadrat, diperoleh dari x kuadrat kali min 3. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya kan ini kita kurangkan ya, kita kurangkan. Maka kalau kita kurangkan nanti, maka x pangkat 4-nya habis. X pangkat 4 habis, maka kita peroleh dia ini kan derajat 3, ini derajat 2 berbeda. Nah, jangan sampai salah. Langsung lah kan, minus 2x pangkat 3, minus 2x pangkat 3. Lalu selanjutnya dia minus 4x kuadrat dikurang minus 3x kuadrat. Berarti kita peroleh nanti minus x kuadrat gitu. Lalu 12x-nya tidak ada yang sejenis dia di bawahnya, dia 12x kita buat, demikian juga untuk minus 6 gitu. Nih, maka kita lanjutkan lagi, ini kan masih bisa dibagi kan, ini derajat 3, ini derajat 2, kita bagikan kembali. Minus 2x pangkat 3 kita bagikan dia dengan x kuadrat, berarti hasilnya kan tinggal x di atas, minus 2x lah kita tulis. Ini dia minus 2x, kita kalikan minus 2x dengan yang itu gitu, dengan pembaginya, maka dapat dia nanti minus 2x pangkat 3 ya kan, dikurangkan dengan 4x kuadrat gitu, ditambahkan dia dengan 6x. Nah, kita kurangkan, maka habis dia yang derajat 3, maka kita peroleh dia yang 3x kuadrat ya, dari min x kuadrat dikurang 4x kuadrat berarti 3x kuadrat. 12x kurang 6x berarti positif kan begitu. 6x min 6 tidak ada temannya di bawahnya, langsung turun. Langsung lagi 3x kuadrat bagi x kuadrat, 3x kuadrat bagi x kuadrat, habis x kuadratnya kan 3, berarti kita tulis di sini positif 3 gitu. Nah, lanjut lagi 3 kalikan ke situ semua, 3x kuadrat ditambahkan dia dengan 6x, dikurangkan dia dengan 9 gitu. Maka kita kurangkan, habis x pangkat 2, habis dia koefisien x ya, 6x nya, maka tersisalah dia 3 ini nggak bisa lagi dibagi dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, maka kita perolehlah jadinya hasil sama sisanya, yaitu untuk hasil ya, untuk hasil yaitu ambil yang di sini kan begitu, x kuadrat dikurangkan dia dengan 2x ditambahkan dia dengan 3. Sedangkan untuk sisa itu adalah 3. Nah, gitu ya. Nah, inilah nanti dia hasil bagi dan sisa kalau dengan cara metode bersusun. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi khusus dia, siapa tahu jumpamu kan dibilang sisanya 3 nih. Seandainya dibilang dia bersisa berbentuk mx tambah n. Nah, ini sisanya 3 tapi dibilangnya dia mx tambah n. Biasanya kan memang sisanya harus derajat 1, pembaginya derajat 2, sisanya harus di bawahnya gitu ya, di bawah dari derajat 2, bisa derajat 1, bisa dia hanya konstanta. Maka kalau mx tambah n, dalam hal ini kalau sisanya 3, m nya itu bisa bernilai 0, sedangkan untuk n nilainya 3.
Nah, seperti itu ya. Nah, itu hanya tambahan sebagai pengetahuan aja ya dalam pengerjaan soal. Itu dia metode bersusun. Oke, baik. Itu kan tadi kita dengan cara metode bersusun. Sekarang kita masuk mencari hasil bagi dan sisa kalau dengan cara metode Horner gitu ya. Nah, jadi kalau dengan cara metode Horner, nah ini kita buat dia soalnya yang sama seperti yang tadi biar tahu kita membandingkannya. Kalau nggak sama jawabannya berarti untuk apa dipelajari cara ini kan begitu kan. Nah, metode Horner itu ini dia pembaginya di bawah x kuadrat tambah 2x kurang 3, sedangkan yang dibagi yang di atas. Nah, kalau dia dengan metode Horner, terlebih dahulu kita buat bagannya kan begitu. Bagannya sudah ada saya buat di situ ya. Langsung kita ambil koefisien dari suku banyaknya. Koefisien dari suku banyaknya ini dimulai dari derajat tertingginya derajat 4, maka dia koefisiennya itu 1. Lanjut lagi derajat 3 nggak ada, anggap 0. Derajat 2 dia negatif 4, lalu derajat 1 dia 12, konstantanya dia negatif 6. Nah begitu ya. Nah jadi kalau dia dengan cara Horner ya, maka terlebih dahulu kita faktorkan dulu pembaginya ya. Ini pembaginya adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3. Coba kita faktor, apa faktornya ini? Oh, faktornya adalah x tambah 3 x kurang 1. Dua bilangan ditambahkan dia 2, dikalikan dia min 3 gitu. Maka x tambah 3 x kurang 1 ya kan. Maka kita dapatlah pembuat nolnya gitu. Pembuat nolnya yaitu minus 3 di sini ya, sedangkan di sini dia 1 kan gitu. Ingat kalau dia dengan cara Horner ini selalu ditambah kan gitu. Kalau dia derajat 1 ini kosong ya, dia tidak diisi. Nah, maka dengan demikian kan terserah kamu mau mulai yang mana duluan, mau kau coba duluan yang min 3, mau coba duluan yang 1 pun nggak masalah gitu ya. Jadi coba kita ambil dulu angka yang paling sederhana ya. Coba kita misalkan dia 1 duluan kita pakai. Maka kalau 1 di situ ya kan, maka kita isi dia di sini 1 gitu. Maka kalau kita menghitungnya nanti ya kan, untuk menghitungnya kan langsung lah ya. 1 tambah ini kosong berarti dia 1, kalikan dia hasilnya 1 di sini, 1 ditambahkan 1 kali 1 dia 1, min 4 tambah 1 dia min 3, min 3 kali 1 dia min 3, 12 tambah min 3 dia 9, 9 kali 1 dia 9, min 6 tambah 9 itu hasilnya 3. Nah, masih ingat nggak kira-kira kalau dia dengan cara Horner ya kan dilakukan 2 kali, udah dapat faktornya. Angka yang terakhir untuk yang keduanya ini tidak diikutkan ya, ini tidak diikutkan, kasih aja tanda gitu ya, tidak diikutkan. Nah lalu selanjutnya kan pembuat nol yang selanjutnya kan kita mainkanlah sekarang yang min 3. Nah, buat lagi bagian yang baru ya. Kalau kita buat dia bagian yang barunya nanti, yang barunya kan berarti si min 3 kan. Nah, buat lagi bagian Hornernya gitu. Nah selalu operasinya ditambah gitu ya, ini ditambah lalu ini enggak diisi gitu ya. Nah lalu pembuat nolnya tadi kita peroleh dia min 3 kan gitu. Maka kalau kita tulis di sini min 3, langsung hitung berapa, 1 tambah yang enggak diisi nilainya kan 1, ini 1 kalikan dia min 3 gitu, 1 tambah min 3 dia min 2, min 2 kali min 3 itu nilainya 6, min 3 tambah 6 nilainya 3 gitu, 3 kali min 3 nilainya min 9 kan, 9 tambah min 9 nilainya 0. Nah ini nggak ikut lagi kan. Nah maka dengan demikian untuk yang ini ya, untuk yang ini bisa kita tentukan untuk sisa nanti kan gitu. Masih ingat ya, untuk sisa itu adalah ini 0. Oh berarti nolnya kita kalikan dia dengan silang kan gitu ke 1. 1 ini diperoleh dari x kurang 1, maka kita buat dari sini x kurang 1 ditambahkan dia dengan berapa. Nah ini tadi kan 3 tambah 3, ini kan 0 semua, maka nanti kita peroleh lah nanti sisanya 3. Sedangkan untuk hasil ingat ya, ini derajat 4 dibagikan dengan derajat 2, berarti kan hasilnya kan harus derajat 2.
ini untuk derajat 2, ini untuk derajat 1, ini untuk konstanta. Nah, perhatikan juga dia nilai A yang kemarin. Ini nilainya 1, A-nya juga 1, nggak perlu kamu bagi 1 ya kan, tetapnya hasilnya angka itu juga kan gitu. Maka dengan demikian kita perolehlah hasil. Nah, apa hasilnya? Hasilnya itu adalah 1x kuadrat berarti x kuadrat min 2 kali x berarti min 2x tambah 3, itu hasil. Sedangkan untuk sisanya dia adalah ini 3. Maka itulah dia pembagian ya derajat 2 ya, mengulang kembali dengan cara Horner ya, dengan cara Horner. Kira-kira sama nggak hasilnya dengan yang kita dapatkan tadi? Nah, coba kita lihat ya sebelah. Nih ya, x kuadrat kurang 2x tambah 3, sisanya 3. X kuadrat kurang 2x tambah 3, sisanya 3 juga. Nah, begitu. Soalnya sama, jawaban pun harus sama, walaupun metodenya berbeda. Oke, itu dengan cara metode Horner. Oke, sekarang kita lanjut ke metode Horner-Kino. Masih soal yang sama, soal yang tadi juga, yang derajat 4 dibagikan dengan derajat 2. Ya, kalau dia dengan cara Horner-Kino, ya, tetap untuk koefisien tetap kita ambil, ya, derajat 4, derajat 3, derajat 2, derajat 1, lalu konstanta. Ya, jadi pembaginya x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, jadi kalau dia dengan cara Horner-Kino untuk pembagi ya, ini kan dia derajat 2 nih. Maka biasanya kan umumnya kan dia berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Nah, jadi kalau nanti dia ini bentuknya, nah angka yang ada di sini ya, angka yang ada di sini kita isi dia dengan negatif B dibagikan dia dengan A-nya. Ya, angka yang ada di sini negatif B bagi A. Lalu angka yang ada di sini nanti kita isi dia dengan negatif C per A. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini kan A-nya ini pada pembaginya kan 1. Ya, B-nya itu berapa? 2. C-nya berapa? Min 3. Maka nilai di sini kamu hitung adalah negatif B per A, berarti minus 2 lah di sini nanti gitu. Lalu negatif C per A berarti negatif 3 per 1, berarti di sini kalau isilah dia dengan 3 gitu. Nah, jadi kan kalau dia bagian Horner-Kino ini ada sedikit tambahan, yaitu ya kalau untuk derajat 2 di sini kosong sama, ini juga kosong, lalu di ujung dia kosong. Nah, itu udah sebagai suatu tetapan gitu. Itulah dia cara menghitungnya. Ya. 0, 0, 0, di sini juga kosong. Jadi ada 4 dia yang kosong kalau dia derajat 2. Nah, kalau nanti dia derajat 3, maka nanti dia ada 6. Nah, untuk sementara kita derajat 2 aja dulu ya. Nah, ini bagannya gitu. Lalu kita mau mencari yang di kotaki kuning gitu. Itulah yang mau kita cari nilai-nilainya gitu. Dimana nanti inilah nanti sebagai hasil bagi dan sisa kan begitu, kotak-kotak yang paling bawah ini kan gitu. Nah, lalu biar mempermudahmu, terlebih dahulu buat dulu garis putus-putusnya. Garis putus-putusnya itu kena dia harus diagonal dan dia melalui 4 ya. 4 kotak lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi inilah yang pertama, garis putus-putus bantu yang pertama. Ini arahnya, itu jadi dia kenanya 4 yang pertama, lalu yang kedua nanti yang ini gitu, ini yang kedua. Ambilannya dari sini gitu. Ya. Nah, jadi cara menghitungnya bagaimana? Ya, menghitung nilai-nilai yang di dalam kotak bagaimana? Nah, pertama kan ini langsunglah turun satunya, 1 ini selalu tambahkan gitu. Maka ini isilah dia dengan 1 gitu. Nah, lalu selanjutnya kan. Nah, ini kan kosong. Yang mau kita isi sekarang kan yang ini, gitu ya. Nah, untuk mencari yang nilai yang di sini ya, maka perhatikan garis putus-putusnya. Oh, dia kena di 1. Maka si 1 ini kita kalikan dengan yang mana? Bukan dengan yang 3. Kenapa? Kalau 1 dengan 3 maka itu tempatnya nanti di sini. Cuman kan di sini kosong. Itu maka karena yang mau kita isi di sini, maka satunya kita kalikan dia dengan min 2 yang sejajar dengan dia, gitulah ibarat. 1 kali min 2 hasilnya adalah negatif 2. 0 tambah min 2 maka nilainya min 2 ya kan, karena kan nggak ada tadi kan. 0 tambah min 2 berarti dia min 2. Nah, sekarang kita mau mengisi yang mana duluan? Boleh yang ini. Kalau mau isi yang ini, perhatikan garis putus-putusnya.
Oh dia 1, angka yang di sini ya, bukan yang di sini. Ini 1. Berarti ini garis putusnya 1. 1 kita kalikan dengan siapa? Nah ini yang mau kita isi kan gitu. Dia kan letaknya di atas, yang setara dengan dia kan si 3. Maka 1 kali 3, ini hasilnya adalah 3 gitu. Nah lanjut lagi ya, kita mau mengisi yang ini. Nah perhatikan garis putus-putusnya. Oh dia min 2. Kotak yang mana? Yang sejajar dengan dia siapa? Min 2 atau 3? Oh min 2. Berarti min 2 kita kalikan dia dengan min 2. Berapa hasilnya? 4. Tambahkan semua. Min 4-nya habis, sisa dia 3. Ya 3. Lanjut. Kita mau menghitung yang di sini. Perhatikan garisnya. Oh dia garis yang kedua. Yang ini kan gitu kan. Nah berarti min 2. Min 2 kita kalikan dengan berapa? Nah cari yang sejajar dengan dia. Oh 3. Berarti min 2 kali 3. Berapa hasilnya? Minus 6 ya kan, min 2 kali 3 min 6. Lalu selanjutnya kita hitung ya kan untuk yang di sini ya kan. Untuk yang di sini nanti berarti di garis yang ketiga nanti kan begitu kan, garis yang ketiganya. Maka untuk yang ketiga berarti dia kan ini dia kena dia di 3, berarti 3 dikalikan dia dengan berapa? Min 2. Berapa itu? Minus 6. Nah, berarti jumlahkan semua. Berapa nilainya? Nilainya 0 begitu. Lalu kita mengisi ini satu lagi kan begitu. Cari ini satu lagi kan berarti ini garis yang ketiga tadi ya kan. Maka dikalikan siapa yang dikalikan? Yaitu si 3. Si 3 dengan siapa? Si 3 yang ini berarti 3 kali 3 9. Min 6 ini kan kosong, langsung lah. Min 6 tambah 9 berapa itu? 3. Nah gitu ya. Maka perhatikan ini derajat 4, ini derajat 2. Maka hasil pastikan derajat 2. Inilah nanti derajat 2, inilah derajat 1, inilah nanti konstanta. Nah berarti ini semualah nanti yang dinyatakan sebagai sisa gitu ya. Nah sisanya ini perhatikan dia kan pembaginya kan derajat 2. Kalau membagi derajat 2 maka sisa maksimalnya itu derajat 1. Maka ini dia bentuknya 0x ditambah 3. Nah inilah nanti untuk sisa. Maka kita perolehlah jadinya hasil ya. Hasil adalah 1x kuadrat, x kuadrat min 2 kali x negatif 2x 3 ya tambah 3. Sedangkan untuk sisa, nah untuk 0x tambah 3 kan langsung aja biasa kita tulis 3 dia. Nah inilah nanti dia hasil bagi dan sisa ya dengan cara metode Horner-Kino. Oke, itulah dia dengan cara metode Horner-Kino ya. Jadi kalau untuk metode Horner-Kino ini ya ada keunggulannya dibandingkan dengan metode Horner biasa. Jadi kalau dia Horner biasa tadi sudah saya jelaskan bahwa ini untuk Horner-Kino nggak bisa pun dia difaktor, dia bisa dicari hasil bagi dan sisa. Sedangkan untuk metode Horner biasa harus tahu kita pemfaktorannya. Nah, seperti itu ya untuk pembedaan daripada metode Horner-Kino dengan metode Horner. Jadi dari pembagian polinomial ada kita belajar metode bersusun, ada metode Horner biasa, ada dia dengan cara metode Horner-Kino. Dari yang tiga ini ada keunggulannya masing-masing ya. Maka kalau saya menyarankan inilah yang paling utama, yaitu dengan cara metode bersusun. Nah seperti itu ya. Kalau dia metode Horner-Kino sama metode Horner biasa itu hanya tambahan-tambahan cara saja. Tapi tetap harus kita pelajari juga. Oke, demikian dulu video pembelajaran dari saya. Ya, semoga video pembelajaran bermanfaat buat kalian. Selamat pagi.